Berikut ini adalah tampilan aplikasi penilaian siswa yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java berbasis OOP atau Object Oriented Programming ya. Langsung saja kita lihat di sini menu siswa, ada menu memasukkan data siswa, 2 data guru, 3 tampilkan data siswa, dan keempat tampilkan data guru. Yang kelima menu ya. Kemudian sorting data berdasarkan nilai nantinya. Langsung saja kita praktekkan, demokan aplikasinya. Kita coba untuk mengisi data siswa. Data siswanya tulis, kemudian nama, Adi misalnya, kemudian nilainya 80, ini 85, nilai ekstra wajib 80, ini 85. Siswa kedua ini namanya Dio, nilai UTS-nya 70, 75, kemudian ekstranya 80, 85. Oke, data yang diisi tadi kita lihat menggunakan menu nomor 3. Langsung kelihatan ya. Nah, predikat nilainya muncul dan rata-ratanya pun muncul ya. Oke, kita akan coba lihat data guru ya. Data guru, kalau kita lihat nomor 4 itu 0 ya. Kita isi menggunakan nomor 2. Nah, pilih menu nomor 2, NIS-nya kalau guru NIP ya, 1, 2, 3, 4. Namanya mungkin Elvin. Udah mapelnya mungkin 5. Mapelnya PBO. Nah, kita bisa lihat data guru. Nah, itu. Kemudian bisa melihat data nilai siswa berdasarkan sortingnya. Tadi yang tinggi di atas, kemudian kita sorting data nomor 4. Nah, yang tadi tingginya di atas kita sorting yang di bawah sekarang. Berdasarkan nilai akhir dari field spending ya, dari ini merupakan fitur yang akan kita buat di aplikasi ini. Oke, selamat menyaksikan. Melihat bagaimana cara membuat aplikasi penilaian siswa menggunakan konsep OOP di pemrograman Java ini ya. Ini merupakan proyek akhir di pelatihan guru daring. Kita langsung saja lihat kelas diagramnya. Nah, pada kelas diagram ini nampak bahwa hubungan antar kelas dan interface ini bisa diamati ya. Yang menjadi super kelas di sini adalah sekolah ya. Sekolah merupakan induk dari beberapa kelas turunannya. Oke, kita bisa lihat sekolah ini memiliki atribut berupa string nama. Ya, ini. Kemudian metodenya ini sekolah dan void info ya untuk memunculkan data sekolah. Kemudian ada scanner. Ini merupakan kelas bawaannya Java ya. Nanti dia akan dipanggil oleh beberapa kelas lain. Ya. Nah, ini menggunakan prinsip, kalau ingat, inheritance ya, atau pewarisan. Nah, di mana atribut milik sekolah ini akan diwariskan ke kelas guru ya dan kelas siswa. Kita lihat kelas guru ini memiliki atribut NIP, mapel, dan
ini ada objek ya, objek MPL ya. Kemudian di sini ada kelas siswa memiliki atribut NIS, UTS, UAS. Ini ada objek siswa, ada objek X. Ya. X ini ekstrakurikuler ya. Nah, kemudian ini ada multi level inheritance ya. Yaitu siswa ini punya turunan lagi yaitu ekstrakurikuler ya. Di sini ekskul merupakan turunan yang mengambil atribut dari siswa. Nah, dan ekskul ini punya atribut sendiri yaitu nilai wajib dan nilai pilihan. Oke. Kemudian guru juga memiliki turunan yaitu mapel ya. Objeknya MPL. Nah, dia akan atau mapel ini akan menggunakan atributnya guru. Nah, di mana mapel ini punya atribut khusus namanya kode mapel ya. Kemudian nantinya kelas dalam satu package ini yang sudah saya terangkan tadi ini memanggil interface. Nah, di mana interface ini akan diletakkan di package yang berbeda. Nama interface-nya rumus ya. Metodenya rumus ini bisa apa aja fiturnya? Dia bisa get nilai akhir ya. Bisa sort ascending ya, mengurutkan dari kecil ke besar. Apa yang diurutkan? Seperti tadi nilai ya. Nilai akhir siswa dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Kemudian rata-rata ya, rata-rata nilai siswa ya, get average ya. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan kelas siswa, nanti akan mengimplement metode dari rumus tadi. Jadi rumus ini kumpulan metode yang nantinya metode ini akan diimplement oleh kelas siswa. Nanti akan ada tabel yang menunjukkan nilai-nilai siswa, di mana nilai siswa itu akan menampilkan rumus dari interface ini. Oke. Dan tentunya ada main program namanya uji sekolah ya di sini. Langsung aja kita lihat implementasinya di IDE Java NetBeans ya. Oke. Di sini kita akan melihat kode program dari data sekolah ya. Nama program project akhirnya data sekolah. Oke, di dalam project data sekolah itu ada 2 paket. Yang pertama data rumus, saya beri nama data rumus, kalau di soal namanya paket A gitu ya. Paket A. Itu isinya interface rumus ya. Kemudian di paket data sekolah yang paket kedua itu isinya kelas-kelas dan main program ya dari program ini. Oke, langsung saja kita lihat di kelas diagram. Yang pertama adalah kelas sekolah ya. Kita lihat kode di kelas sekolah. Nah, simple ya, karena cuma mendeklarasikan atribut. Ini protected, ada kata protected berarti ini simbolnya kunci gini ya. Dia tipe datanya string dan atributnya nama. Kemudian ini public sekolah dan metode void info ya. Oke. Kemudian sekolah ini punya turunan namanya guru ya. Nah, guru ini mengextend atribut nama ya dari kelas sekolah. Kita lihat data file guru. Nah, masih di package data sekolah, package-nya jadi satu ya sama sekolah. Kemudian di sini ada import
scanner ya. Ini merupakan file class miliknya Java ya, utilitas scanner. Ini nggak ada di dalam paket tapi terhidden dia. Nah, kita tinggal import saja. Kemudian, nah ini adalah konsep inheritance di mana kelas guru ini merupakan extends dari kelas sekolah ya. Ya, seperti di tabel ini guru is sekolah gitu. Nah, kemudian kita lihat ada atribut apa? Dia private ya. Ada apa? Icon gembok di sini ya. Nah, itu tipe datanya integer, atributnya nih. Kemudian yang kedua string, atributnya maple. Kemudian ini ada objek namanya MPL. Maple MPL. Ya, simbol kotak-kotak ini merupakan objek ya. Oke, kemudian kita mendeklarasikan public guru seperti yang ada di sekolah tadi. Itu ini ya, public sekolah sama aja, kalau di sini public guru. Kemudian ada set data guru ini ya. Nah, isinya apa? Set data guru mulai dari pembuatan objek ini ya, INP, new scanner, ini punyanya pemanggilan dari Java Auto Scanner itu. Kemudian ini adalah penampilan di dalam programnya, nanti ada kata-kata input data guru gitu ya, kalau kita menjalankan kelas ini ya. Kemudian ada print ini, ada ini dipanggil lagi INP, NIP. NIP itu merupakan INP next integer ya. Kemudian ini nampilin nama, nampilin kode maple, next. Ini maksudnya di scan, kemudian ditampilin print yang berikutnya gitu ya, next itu ya. Kemudian yang terakhir ini garis pembatas akhir ya. Sini ada getter ya, fungsinya untuk mengisi atribut ke objek ya nantinya. Return nib, jadi setelah di set, diisi, kemudian nanti di get ya, di getter ya. Oke, ini kemudian ada override. Ini merupakan konsep polymorphism ya, bentuk dari void info yang ditampilin dalam bentuk tabel ini ya, dimana nanti tabelnya memunculkan di bawahnya ini akan memunculkan nib, nama, kemudian di sini ada maple ya. Nah, guru itu punya nib, punya nama, kemudian kode maple dan nama maple. Nah, nanti akan muncul di tabel. Oke, ini saja ya di kelas guru. Kemudian ada turunan lain guru, ada siswa ya, turunan dari kelas sekolah. Ini adalah kelas siswa. Kita lihat langsung saja kode siswanya. Nah, ini kita akan melihat data sekolah. Ini ada di deklarasi package ya, package data sekolah. Artinya dia ada di dalam paket data sekolah, bukan di data rumus ya. Terus ada import scanner. Dia mengimpor kelas miliknya Java ya, yaitu scanner. Kemudian dia ngimpor lagi data rumus. Nah, data rumus ini merupakan interface ya. Interface ini.
Dan ini nama paketnya yang dituliskan di situ. Jadi dia mengimpor bintang itu artinya semua baik itu kelas maupun interface, semua isi yang ada di paket data rumus. Jadi caranya cukup impor data rumus titik semua file yang ada di dalam paket data rumus. Oke. Kembali ke kelas siswa, di mana ada integer atribut ya. Tipe datanya integer. Sebelum itu kita lihat ini deklarasi kelasnya siswa mengextend sekolah. Karena siswa merupakan sekolah ya. Dia merupakan turunan dari sekolah. Itu konsep warisan atau inheritance ya. Nah, ini tadi dia mengimplement serumus. Nah, dia juga mengambil metode dari interface rumus ya. Nanti ada metode-metode ini akan dipakai oleh siswa. Oke, kemudian ini ada yang keempat, dia objek ya, dia deklarasi objek. Sis itu siswa. Kemudian objek lagi EKS itu ekstrakurikuler. Oke. Kemudian ini ada publik siswa, seperti publik guru tadi ya, seperti publik sekolah juga. Nah, oke. Kemudian ini ada metode namanya input data siswa. Nah, input data siswa ini merupakan interface ya yang nanti akan dimunculkan di program, di mana dia bisa menginputkan parameter yang diketikkan oleh user ya. Jadi input data siswa NIS. Nah, NIS-nya berapa? Ya, nanti bisa ya masukkan. Oke, mulai dari NIS, nama, nilai UTS, nilai UAS, dan ini nanti ada juga ekstrakurikuler ya. Nilai ekstrakurikuler wajib, nilai ekstrakurikuler pilihan ya, nanti di. Oke, kemudian ada metode getNIS, ada metode getNIS, get nama, get UTS, get UAS ya. Nah, ini ada sort ascending itu dia override ya. Dari mana override? Dia override ini maksudnya dia mengimplement miliknya rumus ya. Karena ini ada get void sort ascending ya. Dia tinggal deklarasikan di sini ya. Dia urutin berdasarkan parameter ini ya. Oke, kemudian dia panggil lagi ini ya, get mari ini average ya. Kemudian nilai akhir. Semua itu adalah metode miliknya rumus yang diimplement. Makanya diberi simbol override. Ya. Nilai akhir dan void info ini ya data terakhir ya. Get average dan nilai akhir. Oke. Kenapa ini nggak ada override-nya? Karena ini metode get nilai huruf itu adalah metode aslinya siswa ya. Nilai huruf ini ya. Ini nilai dijadikan huruf berarti di predikat ya, predikatnya A, B atau C. Ini ada pengandaian atau if else di mana dituliskan bila A itu nilai akhirnya lebih besar dari 85 itu A ya. Ini. Lebih besar dari 85 A. Lebih besar dari 75 itu B. Berarti 85 itu B karena dia tidak lebih besar dari 85 ya. Kalau 86 itu baru A.
85 itu B. Oke, ini adalah void info yang terakhir, munculin tabel ya. Nah, oke. Kemudian kita beranjak ke turunan dari siswa. Siswa punya turunan namanya ekstrakurikuler. Kita lihat ya. Nah, ini ekstrakurikuler. Masih pakai yang sama, data sekolah. Dia impor scanner ya. Dan ini dia extend to siswa ya, karena dia anaknya siswa. Dia manggil ini ya, bapaknya ya, atau dia manggil parents-nya ya, siswa. Nah, jadi dia perlu lagi ngisi NIS, UTS, UAS, nggak perlu. Dia cuma perlu ngisi ini, nilai wajib dan nilai pilihan di sini. Nilai wajib, nilai pilihan. Nah, kemudian ada metode miliknya ekskul sendiri, yaitu input nilai wajib pilihan. Ini. Jadi ini ekstra wajib, ekstra pilihan. Ini nanti yang akan diterapin di siswa yang di sini. Nah, ini new ekstrakurikuler. Nah, ini nanti akan muncul setelah dia inputkan nilai UAS, setelah itu dia inputkan nilai ekstra wajib dan ekstra pilihan. Oke. Jadi nanti ada ekstra wajib, ekstra pilihan akan dimunculkan juga di interface-nya ya. Nah, ini get atau input nilai wajib pilihan metode pertama dari kelas ekskul. Metode kedua adalah get kriteria. Nah, ini get kriteria ya. Sama seperti di siswa tadi ya. Nah, cuma ini ada objek namanya X. X itu adalah kelihatannya rata-rata ini ya, nilai akhir ya. Nilai pilihan ditambah nilai wajib bagi 2. Nah, ini khusus nilai ekstrakurikuler. Nilai ekstrakurikuler pilihan tambah nilai ekstrakurikuler wajib dibagi 2. Nanti kalau memenuhi kriteria ini dia baik, di atas 85 baik, di atas 75 itu. Nah, dan di bawah 75 itu jelek. Ini beda ya kriterianya sama siswa tadi. Ini. Kalau siswa ada 50-nya, kalau di sini tidak ada. Oke, sis ekskul sudah ya. Nah, ini turunan. Nah, siswa punya turunan ekskul, guru punya turunan mapel. Nah, jadi di sini mapel ini cuma dia extend kelas guru. Kita lihat kodenya ya, mapel ya. Nah, cuma gini tok. Dia mendeklarasikan dalam paket sekolah, data sekolah dia dalam paket kelasnya namanya mapel, dia tidak memanggil apa-apa ya dari guru, dia cuma berdiri sendiri ya. Nah, ini dia punya atribut namanya kode, datanya string. Nah, ini dia set sama get ya, set get kode aja. Nih, setnya adalah string kode. Oke. Nah, kita punya satu lagi, ini ada di kelas yang ada di paket yang berbeda. Nih, paket data rumus ini ya. Namanya interface rumus ya. Nah,
Siswa punya turunan namanya ekstrakurikuler. Kita buka ya, ekstrakurikuler. Di sini ekstrakurikuler mengekstend siswa karena merupakan turunannya siswa ya, supaya bisa menggunakan atributnya siswa. Kemudian dia punya atribut sendiri namanya nilai wajib dan nilai pilihan. Oke. Kemudian dia punya metode namanya input nilai wajib pilihan. Input nilai wajib pilihan, yaitu ekstra wajib dan ekstra pilihan. Ini nanti nilainya bakal di set ya, atau diketikkan ketika kita mengerun program, menjalankan program. Ini nanti dipanggilnya di sini. Di sini ekstrakurikuler ya. Next-nya itu next ke sini dia. Setelah nilai UAS di input, maka dia akan menjalankan ini. Nilai ekstra. Nah, kemudian ini adalah getternya nilai wajib, getternya ini ya, getternya atributnya ekskul, dan nilai pilihan. Dan ini metode miliknya ekskul namanya get kriteria. Beda dengan kriterianya siswa. Kalau siswa itu namanya get nilai huruf, supaya nggak sama ya. Kalau ekskul namanya get kriteria. Ini ya kriterianya, hampir mirip sama siswa, tapi di sini nggak ada nilai 50-nya kalau siswa ada. Oke. Nah, di kelas ini sudah selesai ya di siswa dan ekskul. Nah, berikutnya adalah kalau di siswa memiliki turunan ekskul, kalau di guru punya turunan namanya mapel. Nah, kita lihat mapel ini cukup sederhana ya. Nah, hanya memunculkan data atribut string kode ya. Dia punya atribut private namanya kode. Tipe datanya string. Kemudian dia punya metode namanya ini ya, set kode ya, set kode dan get kode. Ini merupakan getter and setternya ya dari kode. Fungsinya getter and setter itu berhubungan dengan objek yang nanti ada di main program. Oke, mapel sudah ya. Berikutnya sekolah. Ini anaknya ada guru dan siswa. Ya, biar lebih jelasnya saya besarin aja. Sekolah punya anak guru dan siswa, siswa punya anak ekskul, guru ini punya anak mapel. Nah, kemudian di sini ada sebuah interface yang letaknya di package yang berbeda. Ya, bisa lihat ya di interface rumus. Kita buka aja. Rumus ini ada di package data rumus ya. Nah, package data rumus ini yang dipanggil oleh siswa ya dengan menggunakan kalimat import atau kata import ini. Import data rumus. Dia mengimpor
paket data rumus yang mana semua file itu bisa dipanggil ya. Kemudian di dalam rumusnya sendiri, kita buka ya filenya. Nah, isinya kebalikan dari impor tadi. Kalau di siswa impor data rumus, kalau di rumus impor data sekolah. Bukan data siswa ya, karena ini nama dari package. Ya, package data sekolah, bintang itu semua file yang ada di dalam data sekolah itu bisa dipakai di rumus ini. Atau bisa berhubungan lah. Ya. Saja isinya interface rumus ini. Isinya hanya metode ya. Ini tipe datanya double. Metodenya namanya get nilai akhir. Ini yang pertama. Yang kedua ini void sort ascending. Ini metode mengurutkan berdasarkan nilai terendah ya, terkecil ya, ke terbesar. Misalnya dari 1 ke 10 sampai 10 gitu ya. Dari A sampai Z gitu ya. Kemudian yang terakhir get average, rata-rata ya siswa A ini. Ini isinya rumus. Oke, yang terakhir adalah uji sekolah ya. Ini kok ada uji S sekolah ya. Nah, di sini saya tuliskan uji sekolah, nggak ada S kecilnya ya, langsung S besar. Mungkin typo ya. Jadi isinya kita lihat. Dia tetap di package data sekolah, kelasnya namanya uji sekolah, nggak ada S kecilnya ya. Ini hati-hati, harus teliti. Nah, kemudian dia scanner, ya dia import scanner, jadi dia INP scanner ini. Kemudian dia punya metode namanya nih, string argument. Ini metode untuk menjalankan program ya. Isinya ini ada scanner, objek, ya namanya INP, ini ada objek siswa, ini guru objek GRL, dan ini print interface programnya ya, nanti yang akan dijalankan. Ini ada tabel aplikasi penilaian, ini titelnya dikasih T gitu ya, titel backslash T gitu. Kemudian ini ada menu, kita tinggal pilih nanti kalau 1 mau masukkan data siswa, 2 masukkan data guru, 3 nampilkan data siswa, 4 nampilkan data guru, 5 ini mensorting data siswa, khususnya nilai akhir ya, dari kecil ke besar. Ini adalah alur rule programnya, case 1, case 2, case 3, dan case 4 ini memunculkan tabel data gurunya. Jadi di case 1 itu dia memanggil objek siswa di mana ada metode namanya input data siswa ya. Kemudian yang case kedua guru, GRL objek guru, dan dia set data guru. Nah, kemudian yang ketiga ini memunculkan data kan, di sini tampil data, jadi dia info ya. Kalau di 4 ini juga gitu. Dia munculin tabel, kalau belum diisi data gurunya dia nol, kosong. Kalau udah diisi dia akan muncul di sini. Karena ini ada GRL ini objek dan ini infonya. Sama seperti ini. Sysinfo. Nah, oke. Yang kelima adalah sort ascending. Ini rumus ya. Di mana objek siswa akan disorting ascending. Oke. Itu dulu. Kita akan coba running lagi ya sekali. Runningnya masih ada beberapa kesalahan program yang bisa kita atasi dengan memunculkan notifikasi error ya, atau notifikasi
eh, exception ya, miss exception ya. Contohnya ini, jika kita ingin memasukkan data siswa, tepatnya pada nomor induk siswa, harusnya nomor induk siswa adalah angka ya, angka. Tapi kita di sini masih bisa memasukkan huruf ya, masih dibaca, masih disimpan huruf itu. Nah, kita ingin membuat agar ketika kita masukkan huruf, maka akan muncul notifikasi maaf ada kesalahan masukan begitu ya. Oke, langsung saja kita tambahkan di kelas siswa, yakni kita tambahkan import ya, Java util input mismatch exception. Nah, ini harus dimasukkan dulu untuk memanggil metode atau catch exception-nya. Kita tempatkan dia dimasukkan sini ya. Nah, kita tinggal try begini saja, terus catch mismatch exception, ya. Kemudian ini kalau dia mengetikkan huruf, maka akan muncul notifikasi, maaf Anda salah memasukkan nis, tolong masukkan angka. Nah, begini saja ya. Kita simpan, kita coba run. Nah, ketika kita memilih entry data siswa, masukkan nis dengan data huruf, maka akan muncul, maaf Anda salah memasukkan nis. Nah, maka kita akan disuruh memasukkan angka. Nah, baru bisa lanjut ke nama ya. Setelah masukkan nis adalah nama ya. Jadi ini adalah satu penerapan input mismatch exception ya. Mungkin ini ya yang bisa saya berikan untuk final project kali ini. Terima kasih atas semua ilmu yang diberikan oleh instruktur Pak Eko dan kru di Balai VEDC Malang. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.